Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran ke-10, ingatlah, janganlah lupa. Minggu 28 November, ingatlah pelangi. Pertama kali kata ingat muncul di dalam Alkitab adalah di dalam Kejadian 9. Ketika selesai air bah yang meliputi seluruh bumi, Tuhan memberitahukan kepada Nuh bahwa Dia akan menaruh pelangi di langit sebagai sebuah tanda dari perjanjiannya dengan semua makhluk di bumi, bahwa Dia tidak akan pernah lagi menghancurkan semua yang ada di bumi dengan air bah. Bacalah Kejadian 9 ayat 8-17. Bagaimana kata ingat digunakan di sini dan apa yang kita dapat pelajari dari penggunaannya dalam hubungannya dengan bagaimana kita harus mengingat apa yang Allah telah lakukan bagi kita? Tentu saja Allah tidak membutuhkan pelangi untuk mengingat janjinya dan perjanjiannya. Dia bisa saja hanya berbicara dalam bahasa yang manusia bisa mengerti. Sebaliknya, pelangi itu adalah untuk kita sebagai manusia untuk mengingat janji dan perjanjian Allah bahwa Dia tidak akan membinasakan dunia ini lagi dengan air bah. Dengan kata lain, pelangi itu bertujuan untuk menolong manusia untuk mengingat perjanjian khusus Allah yang telah dibuatnya. Dengan demikian, setiap kali pelangi itu muncul, umat Allah akan mengingat bukan hanya penghakiman Allah terhadap dunia karena dosa, tetapi juga kasih-Nya kepada dunia dan janjinya untuk tidak menghukum dunia dengan air bah lagi. Jadi, kita melihat di sini pentingnya ide tentang mengingat janji Allah, mengingat amaran-amaran Allah, mengingat tindakan Allah dalam dunia ini. Pelangi di langit menjadi semakin penting saat ini ketika berdasarkan kesinambungan dari hukum alam, banyak ilmuwan menolak ide bahwa pernah ada sebuah air bah di seluruh bumi. Betapa mengagumkan ketika Ellen White menuliskan bahwa sebelum air bah datang, banyak orang memiliki ide yang sama bahwa kesinambungan hukum alam mengesampingkan kemungkinan bahwa akan ada air bah di seluruh bumi yang bisa terjadi. Dia menulis bagaimana orang-orang bijaksana berargumentasi bahwa hukum-hukum alam itu kukuh sehingga Allah sendiri tidak dapat mengubahnya. Ellen White, Alpha dan Omega, jilid 1 halaman 101. Jadi, sebelum air bah, orang-orang berargumentasi berdasarkan hukum-hukum alam bahwa air bah itu tidak akan datang. Saat ini, sesudah air bah, orang-orang berargumen juga berdasarkan hukum alam bahwa dulu tidak pernah ada air bah. Namun demikian, Allah dalam firman-Nya menyatakan kepada kita tentang air bah dan memberikan sebuah tanda kepada dunia. Bukan hanya tentang air bah, tetapi janjinya untuk tidak akan mengirimkan air bah lagi. Jadi, jika kita mengingat arti dari pelangi, kita dapat memiliki jaminan yang tertulis di langit dalam warna-warni yang indah, bahwa firman Allah itu pasti. Dan jika kita dapat percaya firman-Nya sehubungan dengan janji ini, mengapa kita tidak percaya firman-Nya dalam segala hal yang Dia sampaikan kepada kita juga? Kali berikut, ketika Anda melihat pelangi, pikirkan janji-janji Allah itu. Bagaimana kita bisa belajar untuk percaya semua janji-janji itu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca dalam Kejadian 8 ayat 1, bagian ini berisi kemunculan pertama dari kata kerja zakar yang artinya ingat. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Allah adalah subjek dari kata kerjanya, memberitahu kita bahwa Allah telah menyelamatkan umat manusia. Penggunaan kata kerja zakar atau ingat ini tidak berarti semacam ketiadaan ingatan di pihak Allah. Kata kerja ingat yang tertulis di dalam Kejadian pasal 8 ayat 1 ini berarti Allah telah menyelamatkan umat manusia dari jurang melupakan. Dengan kata lain, Allah terus mengingat manusia. Manusia sekarang telah diselamatkan dari air bah, dan dengan demikian mereka akan diingat oleh Allah itu sendiri. Kata kerja ingat ini berarti dalam hal ini adalah akhir dari air bah yang secara tepat ditandai waktunya, sama seperti hari Sabat menjadi tanda waktu yang ditentukan pada akhir pekerjaan penciptaan.
Patut dicatat bahwa hari Sabat juga berperan dalam kalender air bah ini. Janganlah kita pernah lupa bahwa di dalam kehidupan ini, walaupun di tengah-tengah malapetaka, Allah terus mengingat akan umat-umatnya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih pelajaran mengenai kebaikan Tuhan bagi kehidupan Nuh dan keluarga, di mana ada pelangi setelah air bah. Demikian pula dengan kami, bahwa Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami. Ada hari yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami terus mengingat bahwa Allah menciptakan kami, bahwa Allah mengasihi kami. Bantu kami Tuhan, untuk kami terus mengasihi Tuhan dengan menuruti setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, termasuk di dalam penyucian akan hari Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.